Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Ya, kali ini Mas Bre mau berbagi ke kalian cara membuat dimsum siumai. Kalau orang kita bilang somai ya, tapi aslinya namanya siumai. Ini bisa banget jadi ide usaha. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya, karena ini cukup mudah ya. Yang penting kalian tahu step-stepnya. Oke, langsung aja ya. Let's check this out. Ya, pertama kita akan buat adonan buat kulitnya ya. Ini ada tepung terigu serbaguna, kemudian kita kasih setengah sendok teh garam ya. Dan air panas, air hangat ya. Hangat menuju panas. Jadi supaya kita nanti pas ngulenin juga nggak terlalu panas. Nah, air hangat ini berfungsi untuk bisa kita kasih bertahap ya. Ini fungsinya supaya dia bisa merilekskan adonan. Jadi kalau misalnya kita kasih air hangat gini, adonan tepungnya itu dia bakal gampang rileks. Jadi kita waktu ngulenin nggak terlalu lama. Oh ya, ini 1 butir telur diambil kuningnya aja buat kulitnya, dan nanti itu putihannya kita pakai buat isiannya ya, isian ayamnya. Jadi kalau misal kita pakai air hangat itu nguleninnya tuh nggak terlalu lama. Jadi cuma 2-3 menit aja cukup. Kalau misalnya pakai air biasa ya mungkin bisa sampai 10 menit ya. Jadi ini hanya sebentar saja. Sebenarnya kalian bisa beli sih, cuman kalau misalnya buat sendiri, kalau bisa buat sendiri kenapa enggak ya. Kalau beli itu mungkin sekilonya sekitar 25 ribuan gitu. Nah seperti ini ya, sampai dia udah enggak, waktu kita pegang gitu dia udah enggak lengket ya, itu tandanya dia udah bisa diistirahatkan, karena habis dipegang-pegang ya. Habis dipegang-pegang diulen-ulenin supaya dia nggak stres, kita istirahatkan. Ditutup dengan plastik wrap atau bisa dengan kain bersih ya. Diistirahatkan minimal 45 menit. Tapi di sini Mas Ri pakai 1 jam ya diistirahatkannya. Cuma kalau misalnya kalian mau lebih cepat ya 45 menit ya. Oke, untuk media untuk nguleninnya kita kasih tepung ya. Karena ini tuh lengket ya. Karena dia rawan lengket. Ini adonannya benar-benar lentur, dan dia nggak gampang sobek. Ini nih untuk komposisinya tuh recommended banget kalau misalnya kalian mau buat kulit dimsum ya. Nah seperti ini dibuat kayak donat gitu ya, kemudian kita lebarin kayak gini supaya lebih mudah. Bisa pakai alat, bisa pakai manual. Ini Mas Bri kasih cara manual. Jadi adonan dimsum ini ya, kulit dimsum ini, kulit siumai ini, dia jadi siumai itu kan kalau di sana ya, di negaranya sana asalnya itu dia makanan atau cemilan yang sekali emplok. Sekali emplok apa itu, sekali suap ya, sekali suap. Jadi harus dibuatnya kecil-kecil, jangan besar-besar seperti itu. Ini adonannya Mas Bri bagi satu bagian sekitar 10 gram sampai 14 gram. Cuman kalau misalnya ini Mas Bri kasih 10 gram ya, ini jadi sekitar 50 kulit. Cuma kalau misalnya kalian mau buat lebih tipis lagi, it's okay, bisa. Ini bisa jadi sekitar 80 bahkan 100 ya. Tapi di sini Mas Bri nggak buat terlalu tipis. Dibuat kecil-kecil gini, kemudian kalian jangan lupa ya dikasih tepung gitu ya supaya nggak lengket. Tinggal diulenin. Nah pakai botol bekas pilok. Tapi ini udah bersih ya, udah dibersihin ya. Cuman kalau misalnya kalian mau dibuat lebar langsung gitu juga nggak masalah sih, dibuat lebar langsung nanti baru dicetakin gitu, itu juga it's okay. Untuk tebal tipisnya kembali ke selera ya, kalau kalian mau buat tipis itu juga nggak masalah, jadi lebih banyak. Ini Mas Bri pakai tutup ini ya, pakai cangkir gini, cangkir plastik gini, ukuran diameter sekitar 8 cm. Jadi jangan terlalu besar juga ya kalau buat kulitnya.
Ingat untuk sekali emplok. Nah, untuk pembatas antara kulit satu dengan lainnya, kalian kasih tepung maizena atau tepung tapioka. Kenapa pakai maizena atau tapioka? Karena maizena itu kan tidak mengandung gluten ya. Tidak mengandung gluten, jadi dia aman. Kalau misalnya kalian pakai tepung ya nanti dia bakal nyampur, bakal lengket juga. Jadi pakainya maizena. Seperti itu. Kalau misalnya kalian mau simpen ya disimpan, ditaruh plastik kedap udara gitu ya. Ini di kulkas bisa tahan sekitar 4 sampai 5 hari di kulkas ya. Kalau di freezer mungkin lebih lama. Ini untuk isiannya ada dada ayam, udang, daun pre ya, wortel, nanti es batu buat buat blender ininya, dagingnya. Kenapa pakai es batu? Karena es batu itu bisa membuat kenyal, bisa membuat daging ayamnya kenyal. Jadi tadi es batu dicampur bawang sama ayamnya di blender jadi satu sampai halus gitu. Setelah itu kalian tambahkan tepung sagu ya. Tepung sagu 9 sendok makan. Dan ini ada daun pre, atau kalau misalnya nggak ada kalian pakai daun bawang. Pilih yang kecil-kecil ya, atau diiris tipis-tipis gitu ya. Sekitar 2 batang aja. Sama ini wortelnya, wortel parut ya sekitar 50 gram. Disisain dikit buat toppingnya, atau kalian bisa tambahkan wortel buat toppingnya. Kemudian ini ada tadi putih telur 1 butir ya. Sisanya tadi waktu yang kuningnya kita pakai buat kulit ya. Ini putihnya kita masukin di sini. Dan untuk seasoningnya ada saus tiram, minyak wijen, minyak ikan, kaldu ayam, garam, dan lada bubuk. Tuh tadi ada tuh masing-masing di situ. Tapi itu kembali ke selera, kalian bisa ulenin jadi satu dan dicek rasa dulu ya. Bisa cek rasa sesuai dengan selera kalian. Tapi kalau standarnya Mas Bri kasih segitu. Nah, untuk udangnya ini Mas Bri chop terpisah ya. Jadi udang jangan di blender. Kalau di blender nanti terlalu halus, kurang enak menurut Mas Bri. Jadi udang tuh lebih baik ada sedikit tekstur udang kayak gitu. Itu lebih enak. Nah, kayak gini. Tinggal kita buat siumainya. Ini kalau misalnya untuk kejualan ya, Mas Bri pakai sekitar 20 sampai 25 gram. Ini jadinya sekitar 25 dimsum siumai. Nah, kayak gini ya. Caranya gampang banget ya, tinggal kalian tinggal kalian ambil kira-kira aja. Kalau misalnya mau buat jualan ya harus ditimbang supaya lebih lebih presisi. Jadi satu sama lainnya itu sama ya. Sekitar 20 sampai 25 gram itu udah cocok, benar-benar cocok. Bisa pas, harganya juga nggak kemahalan. Nah, kayak gini, ini jadi sekitar 25 biji ya. Ini udah buat segini, Mas Bri udah panaskan kukusan. Atasnya tinggal kalian kasih parutan wortel lagi seperti ini. Setelah itu baru nanti kita langsung kukus kalau udah kukusannya udah mendidih ya. Oh ya, untuk bawahnya dikasih daun pisang ya supaya dia nggak lengket. Ini dikukus kurang lebih 12 sampai 15 menit. Nah, biasanya itu sebelum atau di tengah gitu kalian bisa kasih diolesin pakai air gini, karena ini kan kulitnya Mas Bri agak lumayan tebal sih ya, tidak terlalu tipis, jadi kadang tuh ada kering-kering gitu di pinggir-pinggir gitu. Jadi untuk mensiasati dikasih air seperti ini. Di depan bisa pada waktu kita masukin tadi, atau pas setengah matang gini kita juga bisa tambahin gini supaya dia nggak kering. Nah, ini udah jadi sekitar 15 menit. Itu tergantung dengan api sama kukusan kalian juga sih ya. Jadi ini kenyal-kenyal, enak banget. Yang pasti ini recommended banget, apalagi kalau misalnya kalian mau jualan ini nggak malu-maluin. Kalau misalnya kalian nggak mau terlalu ribet ya sama pembuatan kulitnya, kalian bisa beli kulitnya, murah kok. Nah, seperti itu. Ini sekarang kita buat sausnya ya. Di sini ada 2 bawang putih, 1 bawang merah, dan 2 cabai rawit. Bawang putih digeprek dan dicop kecil-kecil gitu ya. Dan bawang merahnya
iris tipis-tipis sama cabai rawitnya. Jadi nanti cenderung manis, pedes, kecut gitu ya, asem gitu ya, karena kita pakai cuka juga. Tadi kita kasih minyak sedikit, kalau udah harum gitu kalian masukkan air. Oh ya, ini kalau misalnya kalian mau buat yang versi ekonomisnya, air mungkin bisa ditambahin ya. Nanti tinggal kita tambah maizena di akhir. Ini untuk sausnya ada saus sambal, saus tomat, gula pasir, kaldu ayam, dan juga 1 sendok makan cuka dapur. Nah seperti ini, kalian aduk-aduk sampai tercampur rata gitu. Kalau udah mendidih kalian bisa matikan, dan nanti kita akan saring ya, supaya ampas-ampasnya bisa dibuang. Oke, sekali lagi dicek rasa ya, dicek rasa juga sekali lagi. Kalau misalnya kalian mau paket ekonomis tadi ya, kalian tambahkan airnya mungkin bisa sampai 300 ml ya. Nanti terakhir tinggal kalian kasih 1 sendok makan maizena gitu, supaya untuk mengentalkannya. Jadi bisa jadi banyak nanti sausnya. Seperti ini ya. Kalau udah mendidih ya, angkat dan matikan, lalu tinggal kita saring si sausnya. Nah kayak gini. Nanti untuk kalkulasi harga jual Mas Bri akan kasih di description box ya, supaya kalau misalnya kalian mau jadiin ini paket jualan, ini bisa banget, bener-bener bisa banget, recommended. Ya untuk jualannya kalian untuk packagingnya bisa pakai twin wall kayak gini ya, kasih 6 biji gitu, terus plus sausnya kayak gini. Oke, itu aja ya video untuk kali ini, semoga bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat juga. Dan buat kalian yang baru aja gabung, terima kasih banget. Jangan lupa ya di subscribe, dikasih like, di komen, di share, dan jangan lupa itu ada lonceng, dikasih klik gitu, supaya kalau misalnya ada video-video baru dari Mas Bri, kalian gak bakal ketinggalan. Oke, itu aja, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.